Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan informasi penting nih bagi honorer untuk rekrutmen P3K di tahun 2024 ini, dan Bapak Ibu semua wajib mengetahui hal ini. Apa informasinya? Yaitu terkait dengan formasi yang mungkin akan dicantumkan, tapi memang iya. Nah, seperti apa sih maksudnya? Kita bahas di sini Bapak Ibu semua. Oleh sebab itu jangan di skip video ini agar Bapak Ibu semua mengetahui apa yang akan disampaikan. Tapi sebelum kita ke informasi ini, coba absen terlebih dahulu nih, dari kabupaten kota mana saja sih Bapak Ibu semua berasal? Di kolom komentar di bawah ini. Contoh saja, Bondowoso hadir mas, Surabaya hadir mas, Bandung hadir mas, dan kota-kota lainnya di kolom komentar di bawah ini. Tinggalkan jejak Bapak Ibu semua. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa ikut Telegram saya di @td aba channel, atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @abaarifin_. Kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu berkontribusi pulsa pada Aba Channel ini, Bapak Ibu bisa menggunakan pulsa nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita simak dan kita bahas informasinya berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu semua, saya akan menjelaskan salah satu kualifikasi pendidikan yang akan ditampilkan pada formasi CASN tahun 2024, khususnya untuk P3K di sini Bapak Ibu semua, karena honorer semuanya akan diangkat di tahun 2024 ini. Nah, pada kesempatan ini kabar gembiranya adalah kualifikasi pendidikan sekolah dasar atau SD itu tercantum nantinya di dalam formasi yang sebelum-sebelumnya tidak ada. Nah, di tahun 2024 ini formasi SD akan masuk juga. Jadi Bapak Ibu semua yang berijazah SD, SMP itu bisa melamar. Nah, di sini Bapak Ibu semua misalnya nanti formasi SMP tidak ada, misalnya Bapak Ibu semua ijazah maksimalnya adalah SMP atau sekolah menengah Bapak Ibu semua. Nah, di sini Bapak Ibu semua bisa melamar yang di SD-nya. Kualifikasi SD-nya yang digunakan karena SD nantinya ada. Seperti itu. Karena mungkin, nah untuk Jawa Timur nanti ada ijazah SD, kemudian S1, D3, dan juga D4 atau S1. Oleh sebab itu bagi Bapak Ibu semua yang berijazah SMP ini, maka bisa melamar di ijazah SD-nya. Seperti itu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung bahas satu persatu informasinya. Pertama Bapak Ibu semua, informasi yang saya sampaikan ini berdasarkan dari pemaparan dari Menpan RB dan BKN saat waktu bersama atau saat koordinasi rapat kerja bersama DPR RI. Nah, selain itu juga ada beberapa peraturan pemerintah yang mengatur di dalamnya. Kita langsung coba bahas yang pertama, yaitu dari pemaparan Menpan RB saat berkomunikasi dengan Komisi 2 DPR RI. Coba kita lihat videonya berikut ini. Kita usulkan untuk dilakukan perbaikan, Pak. Bisa dilakukan perbaikan. Bersih pimpinan, saya klarifikasi dikit. Ya. Di Dinas Perhubungan ini, yang 50 kota. Ini contohnya di Dinas Perhubungan. Contoh kasus saja. Ya. Dinas Perhubungan. Karena formasinya tidak tersedia, tadi kan penertiban, kemudian pengaturan jalan. Padahal mereka itu bekerja sudah puluhan tahun, 15 tahun dan lain sebagainya. Tapi nomenklatur jabatannya nggak ada. Karena ya nggak ada. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah terhadap honorer yang berstatus demikian itu, bagaimana jalan keluar supaya dia jadi ASN, itu aja Pak. Baik Pak. Nah, jalan keluarnya bagaimana? Pertama, basis dari formasi itu 3 Pak. 1 kualifikasi pendidikan, makanya kenapa kita cantumkan yang SD Pak. Kalau 1 adalah kualifikasi pendidikan, makanya dicantumkan SD agar semuanya terekrut. Nah, disampaikan di sini saat rapat kerja bahwasanya SD ini dimasukkan Bapak Ibu semua. Nah, alasannya kenapa? Coba kita dengarkan alasan dari Menpan ini Bapak Ibu. Tidak dicantumkan kebijakan Pak Menteri SD, ini banyak yang tidak bisa terangkat. Makanya kita masukkan tadi yang SD. Jika SD ini tidak dimasukkan, maka semuanya banyak yang tidak akan terangkat.
Oleh sebab itu, maka ini dicantumkan ijazah yang sekolah dasar. Yang kedua basisnya adalah jabatan. Yang ketiga adalah unit kerja. Jadi di Kepmenpan 11 2023 nanti harus disisir Pak. Siapkan ada jabatan yang sifatnya generik. Yang semua orang bisa masuk. Jadi kebijakan kita sebetulnya lebih menghargai pada pengabdian dan dedikasi Pak. Sehingga kita korbankan dulu tuh aspek profesionalitas, aspek syarat dan sebagainya. SD pun Pak itu hanya diperuntukkan bagi tenaga non-ASN Pak Ketua, Pak Gawis. Jadi bagi mereka yang umum dia wajib memenuhi syarat paling kurang SMA atau S1. Jadi ini hanya limitatif untuk tenaga non-ASN. Di sini tenaga non-ASN atau honorer diuntungkan di tahun 2024 ini. Oleh sebab itu jangan lupa untuk mendaftar. Sehingga nanti Bapak Ibu semua bisa masuk di dalamnya. Yaitu kan disampaikan tadi yang menjadi penentu nantinya formasi adalah kualifikasi pendidikan, jabatan, dan juga di sini unit organisasi atau unit organisasinya ada formasi atau tidak seperti itu. Nah, di sini kita akan sampaikan nih Bapak Ibu semua. Kualifikasi pendidikan ada kaitannya dengan jabatan. Nah, kita sekarang masuk pada peraturan-peraturan yang mengatur di dalamnya. Karena dijelaskan sudah bahwasanya untuk di tahun 2024 ini kita menitik beratkan kepada tenaga non-ASN dan kita tidak melihat tentang profesionalitas sementara ini. Tapi bagi yang umum itu tidak bisa masuk tentunya. Ini khusus yang tenaga non-ASN atau honorer. Nah, coba sekarang kita masuk pada pembahasan tentang edaran-edaran yang terkait dengan aturan ini. Aturan yang pertama di dalam seleksi CSN di tahun 2024 ini, Bapak Ibu semua mungkin belum mengetahui, tapi sebenarnya sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu terkait dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, yaitu nomor 173 tahun 2024. Nah, ini baru-baru sekali nih Bapak Ibu semua yang terbit di bulan Maret kemarin. Sehingga banyak instansi yang merubah formasi di usulan perencana BKN. Kenapa? Karena ini jadi tidak sesuai dengan Menpan, tidak sesuai dengan Menpan. Seperti itu formasi yang telah dipilih sebelumnya, sehingga dilakukan revisi dan perpanjangan waktu. Nah, di sini hal ini nomor 173 ini yaitu terkait dengan panduan penyusunan rincian kebutuhan pegawai aparatur sipil negara. Ingat, di sini terkait dengan penyusunan rincian kebutuhan pegawai aparatur sipil negara. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya beberapa rincian kebutuhan yang bisa diampu atau yang bisa dimasukkan jabatannya ke dalam formasi CSN di tahun 2024 ini, yaitu latar belakangnya adalah dalam rangka melaksanakan mandat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Ingat kan, undang-undang ini mengatur terkait dengan honorer harus diangkat maksimal di bulan Desember 2024. Nah, sehingga ada aturan ini, yaitu tentang aparatur sipil negara, dan untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai dengan nilai dasar aparatur sipil negara, proses seleksi menjadi aparatur sipil negara memegang peranan penting sebagai pintu awal dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara. Prinsip ini yang diterapkan adalah berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih, dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun di tahun 2024, beberapa prioritas dalam proses pemenuhan aparatur sipil negara secara nasional yaitu, nah nih Bapak Ibu semua, adapun di tahun 2024 memenuhi kebutuhan secara nasional untuk layanan dasar seperti tenaga guru, tenaga kesehatan, perekrutan talenta baru, pemenuhan talenta digital untuk mendukung program prioritas dalam rangka mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, dan pemenuhan jabatan untuk pengawasan program pembangunan di instansi pemerintah, sehingga diharapkan putri-putri lulusan terbaik dapat ikut berkompetensi dalam seleksi ini. Dan di sini ditekankan bahwasannya selain itu terdapat amanat untuk menyelesaikan penataan pegawai non-aparatur sipil negara atau non-ASN. Nah, ini yang menjadi titik berat Bapak Ibu semua.
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka perlu disusun kebijakan perencanaan kebutuhan sebagai dasar untuk melakukan penataan aparatur sipil negara secara terencana dan berkesinambungan. Selanjutnya, dalam rangka menjalankan pemerintahan di Ibu Kota Negara Nusantara, pemerintah juga menyiapkan rekrutmen ASN. Nah, ini kita abaikan. Jadi, yang jadi titik berat ini Bapak Ibu semua, yaitu dengan adanya amanat UU ASN nomor 20 tahun 2023 yang harus diangkat, sehingga pemerintah mau tidak mau harus mengadakan kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan para tenaga honorer ini yang ijazahnya masih SD. Nah, jabatan apa saja yang nanti kita bisa masukkan di dalam perencanaan tersebut? Di sini kita flashback ke belakang. Nah, kita saat ini akan flashback ke belakang terlebih dahulu dan nantinya kita masuk lagi ke Permenpan nomor 173 tersebut. Kita flashback ke belakang jabatan yang nantinya ijazah SD itu bisa diampu. Kita flashback ke belakang lagi. Di sini Bapak Ibu semua, sebelumnya Permenpan atau Menpan RB itu pernah membuat sebuah aturan tentang jabatan pelaksana pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah dengan nomor 45 tahun 2024, yaitu tentang jabatan pelaksana pegawai negeri sipil di instansi pemerintah. Karena untuk yang teknis, ini khusus teknis itu kan lebih menitik beratkan kepada jabatan pelaksananya, bukan pada jabatan fungsionalnya. Lebih banyak maksudnya Bapak Ibu semua. Nah, di sini Bapak Ibu semua disampaikan dengan adanya hal ini, di situ ada beberapa jabatan yang akan lebih disederhanakan, diklasifikasikan nantinya jabatan pelaksana itu. Hal ini Bapak Ibu semua dimaksudkan agar bisa lebih sederhana dan birokrasi, seperti itulah intinya yang disampaikan Menpan. Dan di dalam undang-undang ini bahwasanya dalam peraturan menteri yang dimaksud yaitu pegawai negeri sipil ini termasuk ASN Bapak Ibu semua, karena ini di tahun 2022 yang dimana menyebutkan bahwasannya jabatan yang sudah ada itu nantinya akan diklasifikasikan seperti itu. Pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Itulah. Nah, jabatan pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksana kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Nah, jabatan nantinya itu hanya dibagi 3, di mana ada klerek, operator, dan teknisi. Klerek adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas pelayanan administratif. Operator adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas teknis yang bersifat umum. Teknisi adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas teknis yang bersifat spesifik. Seperti itu. Jadi dalam aturan ini, klasifikasi jabatan itu nanti yang seperti yang saya sebutkan barusan, ada 3, klerek, operator, dan teknisi. Nah, sekarang kita langsung masuk pada kualifikasi pendidikan yang masuk pada klerek ini apa, operator ini apa, teknisi ini apa. Jadi sebelum kita kembali lagi pada jabatan yang di tahun 2024 ini, jadi harus mengetahui, oh klerek ini bisa diampu oleh SD, kemudian operator ini bisa diampu oleh SMP, misalnya seperti itu. Nah, di sini kita masuk pada Kemenpan 1103. Nah, ini Kemenpan 1003 tahun 2022 di sini Bapak Ibu semua. Nah, yaitu tentang nomenklatur jabatan pelaksana pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah. Di sini coba kita cari klerek. Yang pertama di sini adalah klerek. Nomenklatur yang bisa diampu nantinya, klerek itu kebanyakan S1, D3, D3, S1 seperti itu. S1. Nah, sehingga jabatan-jabatan ini Bapak Ibu semua nanti akan kita sinkronkan dengan jabatan yang di tahun 2024. Nah, jadi secara garis besar, klerek ini adalah S1 di sini. Sekarang kita masuk pada operator. Nah, klasifikasi operator. Operator di sini ada SLTA,
kemudian ada diploma 3, S1 juga ada, SMA. Berarti kebanyakan di sini operator bisa diampu oleh SMA. Nah, di sini untuk yang operator SMA dan juga bisa SD nih Bapak Ibu semua. Teknisi ini SMA dan juga bisa SD setelah saya lihat di 1103 ini. Nah, selanjutnya kita masuk pada formasi yang akan muncul di tahun 2024. Setelah Bapak Ibu semua mengetahui, oh jabatan ini masuk ke ini. Nah, nanti yang Bapak Ibu bisa masuk, formasi yang bisa masuk jadi ini, jabatan pelaksana yang akan muncul nantinya Bapak Ibu semua. Jadi di sini bisa masuk, kita masuk pada yang 10173 sekarang. Yaitu aturan 173 terkait dengan panduan penyusunan rincian kebutuhan pegawai aparatur sipil negara tahun 2024. Nah, di sini kita ke Klerek. Dalam Klerek, di sini ada pengadministrasi perkantoran untuk P3K seperti itu. Biasanya nanti formasi yang akan masuk mungkin nantinya Bapak Ibu semua di instansi masing-masing kan berbeda-beda, tapi yang akan banyak masuk di sini kita berpedoman pada yang P3K. Seperti itu. Jadi kita kalau honorer kita memilihnya yang P3K. Bisa kita masuk di klasifikasi operator di mana ada penata layanan operasional, ada pengelola layanan operasional, operator layanan operasional, pengelola umum operasional. Jadi jenjang jabatan nantinya di tahun 2024 ada penata layanan operasional itu bisa masuk di S1-nya, pengelola layanan operasional itu bisa masuk di D3-nya, pengadministrasi perkantoran itu bisa masuk di SMA SMK-nya, dan juga SD di sini ada pengelola umum operasional, ini SD. Jadi apakah ada di aturan 173 tersebut yaitu pengelola umum operasional? Kita coba cari pengelola umum operasional. Jadi di sini bisa masuk Bapak Ibu semua, di mana klasifikasinya di sini ada operator seperti itu. Dan ini P3K instansi pemerintah. Oleh sebab itu jabatan-jabatan itu yang nantinya kita bisa masukkan. Nah, dari hal ini Bapak Ibu semua mungkin sudah punya pandangan nih, nanti Bapak Ibu semua akan melamar di formasi yang mana sesuai dengan ijazah Bapak Ibu semua. Mungkin sekian informasi kali ini, mungkin bermanfaat. Silahkan cantumkan di kolom komentar di bawah ini jika Bapak Ibu semua merasa terbantu dengan informasi ini, atau mungkin absen di kolom komentar. Terima kasih Bapak Ibu semua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.